Halo Kang. Ya, Nyong. mana Oke. kabar? Ya, baik. Kayak gini ini aja. Nggak bisa tidur kita ya. Beberapa malam ini sulit tidur. Tahu ngepengaruh cuaca atau memang Jangan berpengaruh? sampai pengaruh Ya, psikologi itu juga. pandemi. Ya itu juga pengaruh segala kondisi hari ini ya. Iya. Gimana mahasiswa? Ya, dari udah berapa bulan ini mahasiswa lagi libur akademik. Selain libur juga teman-teman di kampus juga masih kuliah daring. Jadi dari apa bulan apa tuh dari tahun 2000 2000 mulai daring itu? Iya, dari tahun 2020 lah. Tahun 2020 akhir itu, pertengahan itu udah mulai kuliah daring. Dan Nah, itu berlaku untuk semua kampus hari ini atau atau sebenarnya udah ada yang kuliah langsung gitu? sebagian besar di kota-kota besar kuliah daring. Yang teman-teman di daerah kebanyakan masih kuliah tatap muka. Ngopi aja dulu lah biar nggak terlalu ini. Kalau ngopi terus nggak tidur Itu nanti ya udah, ngopi. Tapi maksudnya yang paling kerasa di tengah pandemi misalnya mahasiswa itu apa ya, selain tadi ya, selain nggak bisa kuliah langsung, nggak bisa ketemu kawan, apalagi banyak yang lain yang saling Ya, pengaruh gitu. Ya, selain kesusahan teman-teman di daerah kan juga salah satunya biaya kuliah lah ya, karena ya hari ini pandemi kan hajar ekonomi bukan hanya pengusaha-pengusaha. Jadi selama kuliah selama kuliah daring itu ya, kuliah nggak misalnya Iya. online itu, tapi tetap bayar, UKT itu jalan. tetap jalan. Oh, lah kan nggak ini, Ya, misalnya harusnya kan ada sarana, pemotongan, iya. ada pemotongan gedung. Iya, sarana Iya. kuliahnya kan nggak digunakan gitu. Ya, memang nggak ada. Kemarin terakhir surat edaran kementerian juga dia tidak mempertegas posisi surat itu, justru dia kembalikan ke kampus, kebijakan kampus itu yang sulit sebenarnya. Ya teman-teman, misalkan terakhir kemarin ada mahasiswa yang di ketua BEM itu dicabut SK kepemimpinan dia di BEM gara-gara dia dituding memprovokasi mahasiswa untuk tidak mogok bayar SPP. SK dari kampus gitu? Iya. Oh, sebagai struktur. Iya. Loh, gimana? Iya. Banyak. Nah, itu kan ya maksudnya nggak ada hubungannya, itu kan ruang demokrasi dia dalam organisasi. Itu hubungannya sama itu apa? Ya, kampus hari ini kan semua rata-rata anti demokrasi kan. Oh gitu. Ngomong sedikit, ya kalau bukan skorsing DO, udah banyak teman-teman kita yang di DO gara-gara menyampaikan situasi hari ini ya, misalkan biaya di masa pandemi. Bahkan harusnya kan kampus memberikan biaya kota selama kuliah daring, itu pun tidak di. Tapi itu ada kebijakannya nggak? Misalnya mahasiswa dapat bantuan? Ada. Ya, ada. Oh. Bahkan kalau dari kementerian ada, cuma kan ya kalau cuman gitu, terus kalau teman-teman yang di luar daerah yang kesusahan akses jaringan gimana? Walaupun ada kuotanya, jaringannya nggak ada gitu ya. Ada jaringannya nggak ada HP-nya. Ada HP, jadi minjam teman atau minjam laptopnya tetangga, kayak gitu lah. Jadi sekarang jadi ketahuan ya, daerah tuh sebenarnya belum merata juga ya. Jangan daerah dekat, ya di daerah-daerah pinggiran Jakarta juga masih susah kan. Tahu sih saya kemarin kan masih 2020 sih, bulan apa waktu itu kita ada agenda ya di wilayah sini nih di Jonggol.
Itu bukan jaringan internet, malah telepon aja nggak Teleponan ada nggak gitu. ada. Iya, maksudnya kan deket ya, maksudnya deket. Iya. Memang belum siap. Hmm. Kalau lihat Indonesia memang belum siap menerapkan kebijakan kuliah daring itu belum siap. Terus gimana? Kedepannya belum ada misalnya ini sampai kapan nih kuliah daring itu sampai kapan gitu belum ada. Belum ada. Terakhir kemarin bulan 6. Ternyata pandemi fase kedua ini lonjak lagi, akhirnya diperpanjang lagi kuliah daring. Iya. Ya bukan hanya mahasiswa yang terdampak kan hari ini, semua sektor. Oh iya, kita diburu mah Diburu juga lebih parah. lebih parah. Kalau mahasiswa dikembalikan di rumah gitu, belajar di rumah, mungkin ada tambahan tadi ya biaya Iya. kuota gitu. Tapi biaya ininya tetap harus dibayar. Kalau diburu malah ketika yang lain gitu, yang lain-lainnya ya, pegawai negeri, pekerja lain gitu kan, itu kan diarahkan pekerja kantoran kan diarahkan kerja di rumah ya. Iya. Apa itu namanya? Apa namanya? UEFA. Ya itulah WFA kayak gitu. Ya, itulah. Kerja di rumah lah kan. Kerja di rumah, ngerjain tugas dari rumah dan sebagainya. Nah, kalau buruh nggak ada istilah itu. Nggak ada ya. Di tengah awal-awal gelombang pertama yang lagi genting-gentingnya banyak yang kena, ya buruh mah dipaksa tetap masuk kerja. Ya apa kalau bahasa kawan-kawan pabrik, ya buruh bukan nggak dianggap orang gitu ya. Dianggapnya umbi-umbian. Soalnya kan gini, selain harus tetap menjalankan roda produksi gitu kan. Padahal kan buruh di situasi itu kan tetap terancam. Ya rentan juga kan, terpapar kan banyak juga dari gelombang pertama. Tapi yang ironis gitu sebenarnya, ya sudah dipaksa tetap bekerja dengan ancaman gitu ya ancaman kena COVID dan sebagainya. Tapi bukannya ditambah haknya gitu ya, diberikan suplemen atau diberikan ya vitamin apalah gitu supaya daya tahan tubuhnya punya ketahanan lah gitu ya. Ini enggak, upah dikurangin. Kalau misalkan ada yang di rumah kan seminggu, ya upahnya juga berkurang. Kalau misalkan dia terpapar COVID, terus isoman selama 14 hari, upahnya tetap dipotong. Tergantung ya. Masa kalau di organisasi kan selalu ya kita bisa ya berunding diadvokasi gitu. Tapi kalau yang di luar kan di organisasi banyak. Jumlah buruh yang berorganisasi dan yang berorganisasi kan jauh beda. Oh, jauh banget. Yang berorganisasi saja masih. Iya, yang berorganisasi sekarang kan nggak lebih dari 3 juta. Ya ada yang bilang 2.600.000 kayak gitulah datanya, tapi nggak lebih dari 3 juta orang yang berserikat. Nah, buruh formalnya 37 juta lebih ya. Artinya yang nggak terkawal haknya juga lebih banyak sebenarnya. Nah, ini juga kan problem kalau di mahasiswa tadi ada kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, itu juga ada masalah ya. Jadi sebenarnya di buruh juga udah cukup lama, padahal kalau buruh kan punya undang-undang kebebasan berserikat ya. Tapi tetap aja kan gitu. Realitasnya lain lagi, Bro. Kayak gitu sih. Apalagi di gelombang kedua ini. Kedua ini lebih parah ya. Lebih parah. Apalagi kebijakan yang lagi rame-rame sekarang sampai ada bendera putih apa segala macam kan akibat dari PPKM yang berlevel-level itu kan. Itu yang nyerah kali kan. Iya. Kalau kita ya nggak harus begitu juga. Maksudnya ya kan segala cara harus tetap kita perjuangkan ya. Maksudnya ya nggak tahu lah itu simbolisasi apa, tapi kalau kita sih secara umum bendera putih menggambarkan menyerah kan gitu ya untuk nyerah. Tapi nggak tahu sih ya, karena kalau di kita di organisasi sih ya udah kita apa yang bisa maksimalnya kita perjuangkan begitu ya. Iya. Dan di teman-teman buruh itu kan, kalau buruh itu sebenarnya ada lebihnya di tengah situasi yang bagaimanapun terhimpit, karena kan yang ngumpul gitu ya, lebih mudah lah gitu. Cara pengorganisirannya akhirnya bukan hanya bicara haknya dia, ya akhirnya juga ya kurang apa ya. Ya kawan-kawan juga berpikir keluarganya, tetangganya, masyarakat lain yang terpapar. Makanya beberapa waktu yang lalu ya kawan-kawan juga kebangun ini sih
posko lah ya. Posko. Oh, posko atau orang bilang satgas segala macam lah. Kayak gitu sih. Tapi Di internal teman-teman FPBI buruh udah berapa yang terpapar? FPBI terakhir itu 120-an lah yang masuk data ya. 120. Karena ada juga beberapa temen yang dia terpapar tapi nggak mau ini ya, nggak mau ke ekpos. Tapi organisasi kan tetap harus mau monitoring ya. Tapi terakhir 120-an yang positif dan beberapa prihatin lah gitu, masa sampai kehilangan nyawa gitu ya, meninggal karena kondisi kemarin cukup darurat, ada yang nggak dapat oksigen gitu. Parah sekarang oksigen juga udah langka sekali. Iya. Baru biayanya juga gila-gilaan sekarang ya. Itulah kita dari awal itu dari tahun 2000-an bulan-bulan Maret, kebetulan FPB itu di Februari akhir aja udah ngerespon pandemi sebenarnya. Waktu itu kan itu ya, kita tahu lah. masih, Iya, pemerintah kan masih inilah ya, menteri-menteri masih masih katanya nggak bakal masuk kucing, ya. gitu, Tapi kalau FPB itu yang paling apa ya, yang paling boleh jadi paling panik duluan. Karena basis juga bersentuhan langsung sama orang-orang. Iya, waktu itu sebenarnya ceritanya ada misalnya di beberapa basis di peleburan baja ya, di wilayah Jakarta itu ada basis kita di industri baja, itu ada 300 orang di pabrik itu yang waktu itu Imlek, liburan Imlek, dia pulang kan Januari, tapi ke sana kan keburu pandemi itu kan. Nah itu kan ketahan. Nah kita waspada, ini gimana kalau mereka lolos dari sana kan gitu. Februari akhir itu kita sudah bikin surat arahan khusus bagaimana bikin bikin mekanisme bagaimana menjaga anggota supaya tidak terpapar, terus bagaimana bikin kalau pemerintah kesini ya baru ada prokes. FPB itu bulan Maret sudah bikin prokes sendiri. Iya, udah ngarahin kawan-kawan mengkonsumsi beberapa makanan minuman yang punya inilah ya, bisa ngebantu daya tahan tubuh kayak gitu. Kayak kita waktu itu beli jahe, beli kunyit, serbuk-serbuk rempah gitu ya, untuk ngebantu ketahanan itu juga. Ya ada juga sih yang akhirnya dapat kebijakan hasil berunding gitu, hasil negosiasi akhirnya dapat tambahan vitamin, makanan protein yang agak inilah ya, gizi-gizinya yang lebih baik. Ada juga kan, tergantung kita bargaining organisasinya. Tapi FPB terus terang di awal lebih awal karena tadi ada cerita itu. Tapi alhamdulillah waktu itu karena kita duluan pencegahannya, terus ya kawan-kawan menghadap manajemen dan ngobrol, ini manajemen juga ngerti, katanya ya nggak, ya sampai hari ini juga masih ada yang ketahan, tapi beberapa yang sudah masuk lagi, yang kawan-kawan buruh dari luar, dari Tiongkok waktu itu ceritanya sebenarnya. Jadi dari awal memang kita cukup ketat karena kita tahu kita cari tahu akhirnya, karena untuk niat ngejaga anggota dan keluarganya, jadi kita cari banyak tahu tentang pandemi begitu. Itu sih. Yang paling mengenaskan kan gitulah, upah dikurangin. Sekarang di perusahaan, kalau sekarang kan ada lagi vaksinasi, itu di perusahaan ada penyediaan nggak? Nah, ada yang sudah memfasilitasi, ada yang belum. Kalau beberapa perusahaan besar sih sudah rata-rata sudah ya? Ini ya. Tapi beberapa yang kesulitan kan di perusahaan-perusahaan subkon ya, perusahaan tanggung gitu. Ya paling kita dorong berunding aja. Karena kan kita komunikasi ke manajemennya, ini juga buat perusahaan. Kalau banyak kawan-kawan yang sakit kan juga menghambat produksi kan gitu. Betul. Jadi sebenarnya sama-sama sama-sama punya kepentingan itu. Itu sih. Udah banyak lah. Kalau yang di Jabodetabek ya karena juga kemarin cukup besar gitu yang banyak terpapar, ini hari ini rata-rata sudah vaksinasi. Tinggal di beberapa daerah kan masih simpang siur gitu ya. Informasi itu juga ngaruh ke kawan-kawan. Media sekarang kan nggak sumbernya, kadang yang tersebar di masyarakat sumbernya nggak jelas,
Iya bro. Ditambah kepanikan informasi dari pemerintah yang satu bilang A, satu bilang B, hanya dibawakan pada kebingungan. Jadi wajar kalau hari ini masyarakat kebanyakan nolak vaksin apa segala macam karena memang edukasinya nggak nyampe. Edukasinya dari awal edukasinya, jadi edukasinya yang nggak nyampe. Iya. Berita yang beredar juga sumbernya nggak jelas, hanya bingung mau percaya yang mana akhirnya. Tuh. Nah itu sih kalau di wilayah timur itu kan ada sampai kalau petugas kesehatan masuk di desa itu pada pergi ke kebun. Jadi saking nggak paham. Iya. Saking takutnya ada yang bilang efeknya meninggal. Sama aja kita waktu kecil mau diimunisasi kan? Iya. Ya kalau yang takut suntik kan apa kan lari-lari gitu kan. Sampai mau sekolah beberapa hari karena mau dikuris kan. Kalau sekarang kan vaksinasi. Kalau dulu di sekolah namanya kalau di saya di Jawa Barat tuh namanya dikuris. Kalau kita cacar. Ya, itunya kan cacar, polio kan banyak. Namanya disuntikannya itu dikuris gitu. Jadi, Senin ada kuris lagi. Gue gak sekolah gitu. Itu kan ya dulu kan masih kecil nggak paham gitu. Iya. Kalau kata orang tua nggak apa-apa, bagus. Nanti biar nggak kena penyakit. Tapi ya gitu namanya anak ya. Proses kesini malah sekarang orang lihat vaksin sekarang malah jadi ketakutan. Karena yang mati juga kita nggak tahu karena bukti medisnya juga nggak dibuka kan. Oh iya, itu kan masih kalau bahasa anak sekarang itu ada harus dibuktikan, ada buktinya. Nggak ada juga harus ada buktinya gitu sebenarnya. Makanya kalau mau berlandaskan ibaratnya kalau mau cara berlandaskan cara berpikir ilmiah katanya bahasanya ya mau ada maupun tiada ya tetap membutuhkan bukti gitu kan. Iya. Karena rata-rata masyarakat yang hari ini bukan nolak tapi tanda kutip nolak ini kan karena tadi yang aku bilang soal berita yang simpang siur yang meninggal. Ya kita juga nggak tahu yang meninggal itu. Yang pendek dipanjangin, yang panjang dipendekin kayak gitu. Jadi yang dikorupsi itu bukan bansosnya doang. Jadi berita juga dikorupsi kan gitu. Ya media hari ini ya nyari-nyari. Bukan tugasnya pokok tugasnya bukan memberikan edukasi informasi yang jelas. Yang dia kejarkan pendapatan. Tapi bukan hanya media sih bro. Maksudnya kan sekarang juga masyarakat ya kan. Masyarakat juga kan mulai demam gemar bikin kayak kita gitu ngobrol gitu kan. Tapi menurut saya kalau yang positif mah ya bagus gitu ya, maksudnya mengedukasi masyarakat, bikin masyarakat lebih tenang bagus. Tapi kadang-kadang ya demi untuk lebih cepat viralnya, lebih banyak yang subscriber kayak gitu ya. Lebih banyak kayak gitu. Akhirnya yang dikejar kan kadang malah nyari sensasi, malah berita-berita pro kontra itu malah jadikan potensi. Wah ini nih banyak kayak gitu. Tapi maksud gue terlalu gue nggak pikir gitu. Terlalu jahat kalau orang cuman sekedar mau mendapatkan sensasi, mendapatkan tadi lah ya nilai-nilai nggak seberapa itu, terus mengorbankan orang. Ini kan bukan masalah sekedar prank yang cuman orang bikin kesel, ini bikin orang mati loh, bikin orang celaka gitu loh. Bahaya juga sekarang media-media itu. Ya kalau di masyarakat umum kita masih memahami dalam tanda kutip karena keterbatasan pengetahuan ya kan. Di banyak faktor. Internal mahasiswa juga masih banyak yang anti terhadap vaksin dengan berbagai macam alasan teori konspirasi apa segala macam ya. Kalau mau terlepas dia konspirasi dan sebagainya kan penyakitnya nyata gitu. Penyakitnya nyata. Terlepas dari konspirasi itu virus kan ada kan gitu. Ya setidaknya menyelamatkan diri gitu. Kalau belum sanggup menyelamatkan orang, menyelamatkan yang lain, minimal kan kita bisa menyelamatkan diri kita dulu, kan itu. Ya gitulah, tapi kalau banyak faktor sih bro, maksudnya gini, ada orang yang sengaja tadi kan untuk kalau EPB bilang di bulan Mei tahun 2020 di gelombang pertama gitu, ya waspada
gerombolan-gerombolan yang memanfaatkan isu pandemi untuk kepentingan mereka. Yang kita sebut waktu itu kan gerombolan pandemi itu ya apa ya, gerombolan-gerombolan yang memanfaatkan pandemi itu ya politikus gitu ya, maksudnya orang-orang politik, ada pengusaha, ada rente, dan ada juga masyarakat biasa yang juga ya masyarakat biasa tapi mau ngambil keuntungan dari kondisi itu. Makanya ada yang disengaja, ada yang sebenarnya ya nyari keuntungan langsung, ada juga yang dia sebenarnya nggak sadar. Dia itu nggak sadar, cuman ya lempar aja gitu. Jadi kebodohannya yang jadi ada yang orang dengan kebodohan yang dia ini malah nyelakain orang, ini bahaya gitu. Gitu, tapi kan SMI mau ini ya, bulan-bulan ini juga ya mau apa? Iya. Harlah ya. Kita keberapa? Agustus ini ada Harlah lah ya, hari lahir SMI yang ke-15. 15 ya. Apa yang kawan-kawan maksudnya kebayang nih dalam kondisi pandemi ini, apa sih mau kawan-kawan mau ya minimal apa yang mau dikerjain gitu kan banyak keterbatasan ya, rapat sulit, aksi langsung ya nggak semua memungkinkan gitu. Itu apa yang dipikirkan kan? Ya. Di SMI sendiri sekarang kan kita lagi berupaya mencari metode-metode baru lah ya untuk bagaimana, karena kesulitan aktivitas organisasi yang biasanya normal di kampus atau di kota atau di kabupaten, ini tiba-tiba pada menyebar pulang kampung. Kuliahnya daring. Nah, itu yang hari ini kita coba mencari pola-pola baru untuk bisa minimal kawan-kawan bisa terus beraktivitas secara organisasi lah. Jadi rata-rata di rumah berarti ya? Iya. Sehingga ya kita coba menyambungkan pada kerja-kerja, kalau di SMI kan ada namanya live in. Bahasanya live in itu kayak melebur bersama masyarakat lah. Jadi memberikan edukasi, advokasi masalah, karena hari ini kan kayak misalkan tadi yang udah disinggung bendera putih. Ini kan sebenarnya ya bukan, kita nggak mau kritik teman-teman yang dia silakan aja gitu kan, pada punya itu seakan-akan membiarkan rakyat itu menyerah dengan keadaan. Harusnya kan sebagai gerakan rakyat menyerah terus gimana dong? Ya seharusnya gerakan mahasiswa itu hadir ya di tengah masyarakat ya, memberikan edukasi, advokasi. Ya advokasi juga bukan kita ujung-ujung datang terus advokasi masalahnya terus menyelami gitu lah, tak kenal dulu lah problem-problem itu. Bahasa teman-teman, kita bukan superhero, superhero yang datang buat bawa perubahan. Kan masih banyak tuh yang teman-teman mahasiswa yang lain ya dengan label mahasiswa adalah agent of change, perubahan itu kan kayaknya itu udah lama ya. Itu ya nggak cocok. Hari ini mahasiswa harus terlibat dalam perjuangan yang lebih konkret. Sepakat itu, aku sepakat. Maksudnya kita kan ya sering ya bareng lah ya di lapangan perjuangan gitu. Aku sih sepakat benar, maksudnya ya mahasiswa harus lebih dekat dengan realitas masyarakat. Ya kita kan tahu hari ini berapa banyak kawan-kawan yang sudah menyelesaikan pendidikan gitu. Terus hari ini di mana? Kalau terakhir misalnya kita kekurangan tenaga kesehatan, terus orang sibuk berlomba mengejar bagaimana bisa segera punya vaksin, lah kita masih pro kontra vaksin. Orang ada yang ini vaksin dari luar gitu, maksudnya masih syukur-syukur kita dapat vaksin kan gitu. Coba kalau setiap negara ya udah kalau mau vaksin bikin sendiri kan dapat kita. Maksudnya kan ini ada berhubungan juga sama capaian pendidikan ya. Misalnya aku sepakat misalnya memang memang gerakan mahasiswa ya tidak boleh berhenti di gerakan moralis ya menurut saya ya. Karena ya misalnya buat masyarakat kan nggak terlalu ada dampaknya, tapi hadir di tengah permasalahan masyarakat, terus kawan-kawan punya hal yang lebih untuk bisa mengangkat
itu gitu, mengangkat permasalahan itu dan bisa mungkin untuk mencari solusinya kan lebih punya banyak bahan gitu materialnya. Aku percaya apakah nggak bisa lagi jadi superhero gitu ya. Oh ini ya sekarang kan banyak yang mahasiswa yang hari ini menganggap diri sebagai tadi agen of change itu kan. Jadi menuntun rakyat ya, gitu, datang di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai macam ilmu pengetahuannya tanpa melibatkan, ya seharusnya kan dia mengajarkan kepada masyarakat bagaimana cara-cara mengadvokasi diri, bagaimana membangun organisasi penyelesaian masalahnya sendiri. Bukan hanya dikenakan kewajibannya, tapi ya gerakan mahasiswa memperkenalkan juga hak-hak masyarakat itu apa. Kan masih minim ya, maksudnya edukasi ke masyarakat itu ya. Saya lah diburu. Ada undang-undang tenaga kerjaan lahir tahun 2003 ya. Yang hari ini dipaksa harus gini gitu, diganti dengan omnibus law gitu, yang jauh nggak sepadan, jauh banget. Tapi maksudnya yang undang-undang tenaga kerjaan tahun 2003 itu aja sebenarnya sampai hari ini aja belum tersosialisasikan. Ini harus dipaksa lah boleh gitu kan, kebijakan dipaksa gitu. Hari ini ada omnibus law cipta kerja di kelas tenaga kerjaan gitu kan, banyak tuh klasternya tuh. Ya ini aja tambah bingung lagi. Yang produk hukum yang sebelumnya aja, kebijakan sebelumnya aja belum tersosialisasikan dengan baik, belum apalagi pelaksanaannya gitu. Sosialisasinya aja belum tercapai dengan baik gitu, apalagi pelaksanaannya di tengah lapang tiba-tiba ada kebijakan baru lagi. Ini kan tambah bingung ya, gimana ya, buruh, petani sebagai katanya gitu sebagai tulang punggung bangsa kita gitu, bangsa Indonesia, tapi hari ini kan kondisinya paling dua sektor ini paling mengenaskan ya, walaupun sektor yang lain juga sama aja, sektor masyarakat lain juga, tapi kan ya kakak saya ngelihat sebagai buruh, karena saya buruh gitu, jadi tahu banget kondisi kita hari ini tuh begitu sih. Tapi di SMI sendiri ada nggak yang kawan-kawan yang mulai terpapar itu ada? Ada, tapi nggak. Terakhir kemarin itu yang di data kita itu cuman kawan-kawan baru kawan-kawan Jogja, terus kawan-kawan di Bandar Lampung. Ada di beberapa daerah yang memang mungkin sudah terpapar, yang sudah karena gejala-gejalanya udah masuk gejala-gejala COVID lah, tapi karena nggak kecek ya takut di labelin sebagai penyintas, hanya nggak. Ya obatnya masih tradisional segala macam, dianggap penyakit biasa. Ya mudah-mudahan sangat disayangkan ya. Maksudnya harusnya kan juga menjadi ya bisa membantu lah ya, karena harusnya lebih cepat pemahaman. Tapi ya emang gitu realitasnya kali ya. Ya di sama lah ya, di buruh juga gitu, masih banyak juga yang terpengaruh oleh eksternal gitu ya. Ya tadi karena memang semrawutnya alur informasi itu ya. Disinformasi itu kan cukup deras dan bingung memang. Kalau yang nggak punya filter, wah hari ini tuh. Bahkan temen saya orang Muslim lagi puasa sosmed. Beberapa bukan hanya Muslim. Ada tuh kemarin siapa teman-teman. Saya lagi puasa sosmed. Kenapa puasa sosmed? Pusing lah katanya. Terlalu banyak informasi. Terlalu banyak gempuran yang nggak ini nih. Informasi yang nggak jelas. Perdebatan ya banyak lah. Ya gitu, memang bisa kayak buruh mengharapkan di situasi ini kan harapannya ada perlindungan. Di tahap kedua ini pandemi ini memang hampir rata-rata aktivitas organisasi bukan hanya di FPB lah ya, di SMI, tapi hampir rata-rata ya hampir tidak ada aktivitas lah ya. Ya itu kalau kita nggak bisa bahasanya eksplorasi gitu ya, maksudnya kan ya selain pandemi juga kan ada perubahan teknologi industri lah gitu ya. Itu aja kemarin kan belum selesai lah di beberapa titik diskusinya. Ya bukan hanya industrinya, akhirnya organisasinya juga mungkin di mahasiswa juga sama kan.
Ya kalau dulu kan ya kalau bikin pendidikan atau bikin propaganda bahasa gitu buat eksternal maupun internal kan lebih banyak tulisan gitu. Kalau sekarang ya kita harus bisa menyesuaikan juga kan karena media terus berkembang gitu. Jadi ya harus ada akselerasi juga sih di organisasi, selain di industrinya juga berkembang teknologinya. Ya di organisasi juga memang harusnya kayak gitu ya, kayaknya gitu. Nggak bisa dengan cara-cara yang konvensional. Harus ada mulai perubahan. Iya, makanya tadi bilang ya kita juga perlu terus memperbaiki pola-pola organisasi lah di situasi. Karena di ya sebelum pandemi kan kita udah melakukan program normal lah ya. Ya hari ini keadaannya nggak normal sehingga ada penyesuaian aktivitas. Ya. Kita bukan menyerah dengan keadaan, tapi kita menyesuaikan dengan keadaan. Oh betul. Kan materi nggak berubah. Iya. Tapi kan situasi realnya yang berkembang gitu. Kalau materi perspektifnya ya kan nggak berubah ya maksudnya. Ya harus begitu sebenarnya. Kita harus terus menyesuaikan diri, bukan tidak merubah. Ada bahasa pola bisa berubah, tapi tidak merubah tujuan awal. Iya. Ya sehingga kayak tadi posko Satgas itu kan sebenarnya sebuah polarisasi organisasi, bagaimana mendinamiskan kerja organisasi. Iya, itu yang dimaksud sih ya. Kemarin kan bagaimana organisasi, bagaimana kondisi kesehatan juga bisa di manajemen. Ya selain kita juga membelajari kebijakan, menuntut hak-hak kita gitu, tapi kita juga nggak bisa berpangku tangan hanya sekedar nunggu. Ya kan kita tahu kondisi ya kekuasaan hari ini gitu kan, oligarkinya kuat, ini banget gitu. Nah kita juga nggak mungkin juga kita mengorbankan kita sendiri terus saudara-saudara kita di dekat kita untuk hanya sekedar nunggu itu nggak kapan gitu ya. Udah kita harus apa yang seminimalnya bisa kita kerjakan minimal untuk keluarga dan sekitar kita kan gitu sih ininya ya. Itulah ya paling gitu ya itu sih masih mending punya sekutu perjuangan di Serikat Mahasiswa Indonesia, jadi nggak sendiri gitu dalam ya kalau banyak hal didiskusikan dalam melakukan pekerjaan organisasi kan saling menguatkan gitu. Tapi mending masih lebih ngopi kan ngopi dulu. Ya, kalau mau dibandingkan sebenarnya ya bukan membandingkan dengan organisasi lain, tapi ya di kita masih ada aktivitas sebenarnya. Kalau kulihat di nasional ya, itu hampir tidak ada aktivitas politik. Konsolidasi itu mulai nggak terlihat. Ya di kita masih ada upaya lah ya, upaya menjalankan kerja organisasi. Oke, paling gitu ya. Malah ya kita selalu saling jaga dalam kondisi kayak ini. Walaupun ya beda-beda sih, kayak lihat memang kondisinya beda-beda ya. Tapi setidaknya kewaspadaan juga tetap harus tetap dijalankan gitu. Kan antisipasi itu lebih baik. Iya. Saya kira mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau nggak kejadian ya syukur alhamdulillah banget kan gitu. Kalaupun kejadian nggak terhindar mungkin bisa lebih siap kan gitu ya. Iya, tetap saling jaga kawan, jaga keluarga kan gitu. Ya gimana orang kita berhadapan sama yang nggak kelihatan. Iya kan, ngelawan pandemi ini kayak ngelawan angin masih kerasa lah Pak. Covid itu tiba-tiba orang udah terpapar orang kalau perang fisik kayak perang dunia kedua orang masih bisa aja bisa dipegang kan untuk melindungi diri. Benar. Nggak terlihat, tiba-tiba aja udah terpapar, ada yang dan nggak ada yang sebut negara kuat di pandemi itu. Mana negara yang katanya teknologinya kuat, solidaritasnya kuat. Sebut aja negara mana? Nggak ada, kena semua. Negara maju, negara berkembang, negara
ya negara Makanya apapun kadang kena. bingung kalau teman-teman ada mahasiswa yang mengatakan ya ini adalah konspirasi penyelamatan. Ya orang semua negara-negara yang hari ini kuat secara ekonomi juga Iya. tumbang. Tapi mungkin di perjalanannya mungkin ya tadi kan kepentingan itu selalu Iya. ada ya. Ya namanya perang pasti ada yang iya, diuntungkan. iya kan, ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan kan. Iya. Ya nggak kita juga nggak menegasikan apa kondisi-kondisi itu ya. Misalkan terjadinya misalkan kan banyak di berita gitu, ada rumah sakit mengcovidkan pasien. Ya itu dari dulu. Ya ada kan, orang kan ada aja modus-modus. Tapi nggak bisa kita generalisir gitu. Nggak bisa generalisir bahwa hari ini ya semua di setting sama oknum apa sama pemerintah lah. Ya dan sebelum ada pandemi juga kejadian kayak gitu udah banyak. Iya. Ya kebijakan rejim hari Cuman ini tidak karena- berpihak ke rakyat itu kan bukan karena pandemi. Sebelum Cuman ada karena pandemi nggak- udah begitu. Situasinya nggak seheboh Ya. COVID aja, makanya sekarang baru tahu ternyata rumah sakit gini. Ya Iya. sebelum ada pandemi juga sudah ada, cuman nggak Iya. terkafir aja sama media kan. Iya. Benar-benar bang. Ya kayak kan di industri kan penurunan manufaktur itu kan cukup tajam sebenarnya. Dan itu jauh-jauh sebelum pandemi. Jadi kalau dulu kan kita sebelum pandemi lah di tahun 2019-an kita bicara krisis yang makin dalam gitu ya. Dihajar pandemi ini kan yang harusnya mungkin 2 tahun 3 tahun lagi bertahan karena pandemi ya jadinya lebih cepat. Iya. Kan gitu. Ya, Ini kan Di enggak 2018 kayak semi konferensi itu udah nggak membicarakan soal krisis di 2019-2020. benar. Cuman situasinya Jadi lebih cepat ya? dipercepat sama pandemi. Ya gitu paling. Yang apa ya? Ya kadang obrolan gini kan kalau diskusi formal kadang ini ada yang kadang nggak kesampaikan gitu nggak. Tapi kalau ngobrol gini kadang iya juga. Emang hari ini saya lihat memang orang kadang orang yang nggak bisa diukur dengan ya pendidikannya tinggi terus dia akan lebih cepat paham kondisi, enggak juga gitu. Ada juga masyarakat yang biasa-biasa aja tapi dia karena mungkin lebih bijak apa lebih tenang melihat kondisi situasi gitu. Ini. Yang kita pikir selintas di organisasi ya kita kalau gini-gini aja kan bingung. Minimal kan ada ikhtiar gitu ya. Misalnya kemarin mau aksi sulit karena takut terpapar gitu. Mau ikut agenda-agenda organisasi gitu dibatasi karena ya tadi takut terpapar gitu, takut terinfeksi virus. Banyak lah gitu. Begitu hari ini ada vaksin takut juga. Gitu gimana kan gitu. Akhirnya kalau di organisasi ya kita harus ngambil satu arah gitu, harus punya arah biar nggak terumbang-ambing. Dan ini ya kita kan pasti dipertanggungjawabkan gitu bersama karena ini hasil diskusi panjang, hasil analisis bersama gitu. Itu sih. Ya minimal kita kalau sudah misalnya teman-teman saya bilang kalau kawan-kawan udah vaksin minimal kan kawan-kawan imun akan naik. Kenapa? Karena kepercayaan diri kita juga akan tumbuh juga gitu. Kalau belum vaksin jadi udah vaksin kita belum, walaupun percaya nggak percaya ya, kalau hitungan saya ya semakin banyak orang yang divaksin yang tadi percaya nggak percaya itu akan berubah karena kondisinya kan. Iya. Kondisinya ya kalau dipresentasikan kan ya kecil gitu. Saya yang nggak mau gitu atau yang takut atau yang nggak percaya presentasinya lebih kecil ketimbang masyarakat yang hari ini sudah menerima vaksin. Terus ya nggak percaya dengan segala banyak historisnya gitu ya, latar belakangnya, nggak percaya dengan kondisi pandemi dan sebagainya. Itu juga dipengaruhi oleh banyak hal faktor. Ya memang harus bijak-bijak sih kondisinya hari ini, memang serba sulit gitu Kang Andi ya. Ya, kita udah cukup lama ya membicarakan ya situasi organisasi, situasi
apa pandemi. Ya mudah-mudahan ini bulan Agustus, bulan kemerdekaan lah ya, bulan kemerdekaan Indonesia 1945 dulu ya Agustus. Sekarang Agustus lagi. Mudah-mudahan di hari kemerdekaan ini ya Indonesia bisa melewati masa-masa inilah ya, sehingga bisa beraktivitas dengan normal, masyarakat kecil juga bisa menjalankan aktivitas perekonomiannya dan lain sebagainya. Tapi kadang kita harus ingat kadang hal yang dulu ya jadi sisi ringan gitu, bahwa dalam dalam kemerdekaan diri kita itu ada juga kemerdekaan orang lain gitu. Misalkan ya ini hak gua mau ambil kek, mau enggak kek, gua mau kek, gua enggak kek, itu kan hak gua. Ya itu seolah-olah kan kemerdekaan itu hak segala full gitu ya, hak itu full milik kita. Kalau saya sih ya enggak juga. Karena di dalam kemerdekaan diri kita juga kan ada kemerdekaan orang lain. Kan kondisi hari ini tuh butuh menurut saya memahami kembali kemerdekaan untuk pribadi, kemerdekaan di pribadi masing-masing, di individu, maupun kemerdekaan yang lebih besar, kemerdekaan bangsa, kemerdekaan umat manusia gitu. Tapi secara kecil di kemerdekaan pribadi itu harus kita ingat juga di dalam hak kita juga ada hak orang lain, di dalam kewajiban kita juga ada kewajiban orang lain, kewajiban orang juga ada kewajiban kita. Kemerdekaan kita itu adalah setengahnya dari kemerdekaan orang lain gitu. Betul. Ya, mudah-mudahan kita bisa ambil makna lah ya dari kemerdekaan ini. Berapa tahun ya? Udah 76 ya? 76 ya? 76 tahun kita. Gak kerasa saya waktu ngerangkak di gorong-gorong gitu ya. VMR maksudnya, bukan perang. Dulu ya, bukan. Gitu. Gitulah ya Kang ya, soal ya mudah-mudahan ya SMI di tanggal 17 juga bukan merayakan tapi memperingati hari lahir ya. Orang-orang terdahulu kita yang sudah pejuang meninggalkan beban perjuangan ke generasi sekarang. Mudah-mudahan bisa memperbaiki diri organisasi. Itu tongkat estafet perjuangan sebenarnya bahasanya gitu. Bahasanya anak zaman bertanggung jawab dengan zamannya sendiri. Oh iya, mantap itu. Jadi, ya, terima kasih untuk orang-orang terdahulu yang sudah memberikan beban hidup. ya itulah dari kita dari Federasi Perjuangan Buruh Indonesia juga mengucapkan selamat harlah ya. Yang ke-15, mudah-mudahan ya Serikat Mahasiswa Indonesia sebagai ekspektasi dari gerakan lokomotif lah ya. Sebagai gerakan mahasiswa Indonesia gitu. Amin. Ya kami sih berharap memang kawan-kawan betul-betul bisa melebur di tengah masa rakyat, bahkan sama-sama membangun persiapan tahapan-tahapan menuju satu perwujudan partai masyarakat yang sejati begitu. Dan sekali lagi memang gerakan mahasiswa tidak boleh tidak boleh jadi superhero lah ya. Tapi dia memang harus bergerak berdasarkan bergerak berbareng dengan massa dan harus punya master plan gitu ya, punya satu